Jangan belanja nanti ya. Lewat aja ke depan store-nya ya, nanti dibandingkan sama Shopee ya kan, belinya di Shopee ya. Produk sama harga beda ya. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu berikutnya tentunya perkembangan e-commerce marketplace saat ini ya. Tentunya Bapak Ibu semua yang kita ketahui bersama, kalau jualan offline biayanya apa aja Bapak Ibu semua? Sewa toko apalagi? Online juga ada karyawannya. Pajak, ya nanti ada pajak juga. Biaya listrik ya, biaya air, parkir, dan biaya lain sebagainya. Ya, memang kalau buka toko secara online, secara biaya operasional itu lebih murah, lebih tipis. Tapi kuncinya di sini. Kalau Bapak Ibu semua hanya buka toko, ya, secara online hanya buka toko saja, pasti nggak akan laku produknya. Loh, kenapa Mas? Wah, saya tanya lagi nih. Bapak Ibu semua kalau buka toko secara offline, ya di sini ada yang punya toko secara offline atau hanya produsen semua langsung? Ada toko? Nah, kalau toko Bapak Ibu semua, toko kalau nyari pengunjung dari mana? Nunggu datang, promo apalagi. Kenapa toko itu bukanya di pasar, pinggir jalan, atau mungkin di acara-acara tertentu? Kenapa? Yang dicari apa? Pembeli, yang dicari apanya? Masyarakatnya yang lewat ya. Makanya nggak ada yang jualan di makam. Betul? Ayo, ada, oh ya jual kembang. Jual kembang ya. Tapi juga sama yang dicari apa? Trafficnya, ya, keramaiannya. Nah, kalau Bapak Ibu semua jualannya secara online, keramaiannya ada di mana? Media sosial. Nah, untuk menarik keramaian ini tentunya Bapak Ibu semua dibutuhkan biaya promosi. Nah, itu yang membedakan ya. Kalau Bapak Ibu semua buka toko offline, budgetnya lebih banyak di operasional. Karena keramaiannya sudah ada, ya kan? Karena di pasar, pinggir jalan keramaiannya udah ada. Tapi kalau di pasar online, di Shopee pun butuh Bapak Ibu semua untuk promosi. Karena Bapak Ibu semua yang harus mancing keramaian. Ya, makanya budgetnya yang tadinya untuk operasional toko kalau offline, kalau online diganti budget promosi. Ya, jadi di sini kami harapkan Bapak Ibu semua kalau sudah buka toko di Shopee atau dimanapun ya, jangan lupa untuk promosi di media sosialnya, ya. Dan juga tentunya di Shopee, tapi tentunya lebih besar proporsinya di media sosial, ya. Lalu tentunya di Shopee ada berbagai macam fitur ya, nggak perlu kita jelaskan panjang lebar, cuman memang fitur yang paling disukai adalah tentunya kalau transaksi di Shopee 7 kali 24 jam ya. Terbukti dengan apa? Terbukti kayak tadi anaknya para jenderal tadi ya. Pasti kalau mau tidur dia itu masukin produk ke keranjang ya. Siapa di sini mau tidur ya? Buka Shopee terus dimasukin ke keranjang semua produknya ya. Dibayarnya nanti ya. Tunggu bapaknya gajian atau nunggu bapaknya ada uang ya, Pak transfer gitu ya Pak Reza ya. Ya, jadi memang karena fitur tersebut ya memudahkan untuk bertransaksi. Nah, lalu berikutnya kami ingin memperkenalkan nih ke Bapak Ibu semua model bisnis reseller dan dropshipper. Pernah dengar reseller dropshipper? Nah ya, tahu nggak bedanya reseller dan dropshipper? Bedanya di mana? Bedanya di stok. Reseller nyetok produk, dropshipper tidak nyetok produk. Mas, bedanya apa Mas sama agen? Beda. Zaman dulu produsen atau distributor kalau cari agen itu tentunya yang punya toko, ke toko-toko, ya. Sedangkan reseller ya, ini cukup orang yang mau jualan dan mau nyetok produk. Yang artinya mereka bisa memasarkan produk ini dari rumah. Hubungannya dengan kami produsen atau yang punya toko apa Mas? Bapak Ibu semua ya, untuk memperluas jaringan ya,
cobalah model bisnis menambahkan reseller. Ya, punya reseller. Maksudnya gimana Mas? Contoh, reseller kalau pula ke kita 100, misalkan 100 paket, nanti ada benefitnya apa? Ya, itu memang model bisnis yang lagi viral saat ini dan memang hanya bisa di saat ini. Dulu nggak bisa, infrastrukturnya nggak ada. Apalagi Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua mau open dropshipper. Dropshipper ini nggak modal apapun, ya. Mereka cukup berikan foto produknya. Nanti kalau ada yang pesen, Bapak Ibu semua sebagai produsen atau yang punya barang itu yang mengirimkan produknya. Mas, keuntungannya apa lagi? Dengan semakin banyaknya reseller dan dropshipper, semakin produk Bapak Ibu semua itu dijangkaunya luas. Ya, ini ibaratnya reseller dan dropshipper ini makelar. Ya, tapi secara digital. Dan ini terbukti efektif di produk-produk apa aja? Skincare. Banyak skincare besar itu karena sistem ini. Reseller dan dropshipper, yaitu keanggotaan. Jadi biasanya saya menyarankan nih ke Bapak Ibu semua untuk berkolaborasi dengan Karang Taruna atau mungkin SMK ya, untuk menjalin kerjasama supaya mereka menjadi reseller atau dropshipper kita. Itu contohnya aja ya. Atau mungkin ke komunitas-komunitas ya, bangun komunitasnya ya, untuk menciptakan ini reseller dan dropshipper. Sampai sini oke? Paham ya? Berarti 3 poin penting kami harapkan Bapak Ibu semua mulai coba berbisnis online bagi yang belum. Kalau yang sudah, jangan lupa cari trafficnya di media sosial dan harus menyediakan budget promosi. Lalu yang terakhir ya, mungkin untuk memperluas jangkauannya ya, dalam jaringannya ya, coba model bisnis reseller dan dropshipper ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Shopee ada berbagai macam fitur juga, tentunya Bapak Ibu semua juga sudah tahu ya. Di sini ada gratis ongkir, ada berbagai macam jasa kirim. Nah, lalu metode pembayaran. Siapa di sini yang sudah pernah memakai fitur COD ada? Ada bermasalah? Aman? Tahu nggak peraturan yang baru dari COD? Tahu. Cek dulu baru bayar. Kalau dulu bayar dulu baru baru dibuka. Kalau misalkan terjadi masalah gimana? Bisa dibatalkan. Nah, gini Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua ketika transaksi di Shopee ya, sebagai pembeli dulu ya saya jelaskan. Kalau sebagai pembeli, ketika transaksi di Shopee ya, uang akan masuk ke Shopee terlebih dahulu. Ketika uang sudah masuk ke Shopee, Shopee akan memberikan notifikasi ke penjual untuk mengirimkan produknya. Ketika produk sampai ke pembeli, pembeli memiliki 2 opsi apa? Terima pesanan sama ajukan pengembalian dana. Ya. Jadi kalau pembeli klik terima pesanan, uang baru terlepas atau dilepas Shopee ke penjual. Mas, kalau ada permasalahan, baik itu COD, pembayaran virtual account dan lain sebagainya, silakan klik ajukan pengembalian dana. Nanti akan dimediasi oleh tim Shopee. Tapi jangan lupa lampirkan bukti-buktinya, foto unboxing atau video unboxing untuk lebih jelas lagi ya. Nanti akan langsung diberikan solusi ya. Jadi harap diperhatikan. Dan peraturan di Shopee ya, kalau lewat dari 2 kali 24 jam ya, pembeli tidak klik apapun, maka nanti pembeli tidak akan bisa komplain ya. Lewat dari 2 kali 24 jam, kalau pembeli tidak klik apapun, lalu kalau ada permasalahan ya, lewat dari 2 kali 24 jam ya, nanti nggak bisa komplain. Dan uang nanti akan otomatis dilepas ke penjual ya. Jadi kalau sudah lewat dari 2 kali 24 jam. Lalu di Shopee juga ada berbagai macam program, ada Shopee Export, nanti kami jelaskan. Lalu berikutnya Bapak Ibu semua, kami ada berbagai macam program dan kurikulum ya. Kurikulum dasar pada hari ini kami jelaskan. Lalu nanti berkesempatan ikut kelas lanjutan, yaitu Bimbel Shopee.
Nanti Bimbel Shopee ini akan dijelaskan lagi lebih detail untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di Shopee. Jadi kami harapkan di sini kami datang nggak hanya memberikan penjelasan, tapi kami harapkan produk Bapak Ibu semua juga bisa laku di Shopee. Lalu apalagi benefitnya? Ya nanti bisa masuk ke halaman ini, Shopee Pilih Lokal, ada Shopee Barokah, dan ada di situ Bangga Buatan Indonesia. Lalu Shopee ada berbagai macam program ya, Shopee Live, Shopee Video, nanti kita bahas sedikit. Kami juga ada bank digital, Sibank ya, mungkin Bapak Ibu semua yang ingin bikin rekening bank digital, kami juga ada Sibank yang memang akunnya bisa terintegrasi dengan aplikasi Shopee. Berikutnya, Live ya. Siapa di sini yang pernah lihat Shopee Live? Angkat tangan. Jujur ada yang suka? Ibu suka? Yang wanita mungkin, bapak-bapak nggak ada? Bapak-bapak? Nah, di Shopee nggak ada mandi lumpur ya? Nggak ada ya, produk semua ya kalau di Shopee nggak ada mandi lumpur di Shopee ya. Nah di sini Bapak Ibu semua, masyarakat Indonesia kenapa? Ayo kok suka nonton live sekarang? Jawabannya gitu banget ya. Gabut. Ya kadang itu memang peneman mau tidur juga ya, mau tidur ya, nge-view ya. Jadi gini Bapak Ibu semua ya. Kenapa kok suka live? Karena gini, masyarakat Indonesia ya itu suka lihat penjelasan secara langsung ya. Terutama kalau produknya itu misalkan rawan ada kesalahan. Ya contoh kalau misalkan belanja gamis, ya ibu-ibu pasti nanya, kakak host ya itu kalau berat badan 85 kg muat nggak kira-kira? Hostnya dimelar-melarin gini, wah gamisnya kuat bu, ini bu, ya kan? Ketika dikirim, kalau ada salah, wah nyala tuh online. Gimana sih? Wah kemarin katanya muat, buktinya saya pakai nggak muat, ya kan? Nah itu, ya interaksi langsung, ya. Yang diinginkan interaksi langsung, makanya masyarakat Indonesia suka dengan fitur live, ya. Bahkan terkenal dulu di sebelah, ya. Nah di sini Bapak Ibu semua, Shopee ada sedikit tips ya terkait dengan live. Tentunya kami harapkan Bapak Ibu semua coba nih jualannya secara live. Ada yang udah pernah jualan secara live? Di sebelah mungkin? Gak ada yang pernah nyoba live? Nah coba nih Bapak Ibu semua jualan secara live. Mungkin coba memberikan edukasi kayak tadi kontennya Pak Agus tadi ya. Itu bisa tuh jadi konten live ya. Dan juga coba cari hostnya yang atraktif ya. Kalau bingung cari aja tetangga yang di rumah yang suka gosip. Nah, daripada gosip sini. Tanda ya. Nah, di sini Bapak Ibu semua kami harapkan kalau live di Shopee ya setiap hari 60 menit minimal ya, dan juga interaksinya ada. Lalu kalau bisa tematik. Maksudnya gimana Mas tematik? Hari ini produk live apa sih yang mau dijelaskan ya. Jadi jangan misalkan ada gamis untuk pesta, gamis untuk traveling, atau gamis untuk naik gunung misalkan ya. Nah itu tematik seperti itu boleh. Lalu tentunya banyak pertanyaan, Mas saya pernah live Mas dari jam 8 malam sampai jam 12. Yang nonton cuma 3. Itu pun tetangga Mas. Ya tetangga sebelah bantu Mas, kasihan Mas, saya ngomong sendiri dengerin itu Mbak El apa ibu ya kok ngomong dewe ya. Nah di situ Bapak Ibu semua sekali lagi di Shopee tidak bisa mengiklankan live-nya. Beda dengan fitur di sebelah. Di sebelah kita bisa beriklan konten videonya yang bisa mempush untuk live-nya. Sedangkan di Shopee tidak bisa mengiklankan live. Jadi Bapak Ibu semua sekali lagi media sosial aktifkan. Ya, informasikan kalau ada live jam berapa, lalu promonya apa. Ya, itu kuncinya untuk meningkatkan viewers ketika live di Shopee. Oke, berikutnya panitia mohon maaf lagi. Kok layarnya suka-suka ngebiru gini ya. Oke ya. Saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu semua ya. Tentunya dengan memberikan informasi di media sosial ya, diharapkan para viewersnya, calon viewersnya tahu, oh akun ini akan live. Lalu jangan lupa kasih giveaway ya. Karena sekarang ada masyarakat Indonesia yang itu nonton live cuma cari giveaway, ada itu ya. Jadi dia sengaja nonton live ya, dia cari yang ada giveaway-nya ya. Nah,
Itu coba nih buat mancing viewers aja ya. Nggak tunggu Pak, memang Pak ya. 10 penonton pertama dapat gantungan kunci misalkan ya. Misalkan. Jadi di situ Bapak Ibu semua coba deh mulai untuk berjualan secara live dan kontennya jangan hanya hard selling tapi juga bisa konten edukasi. Berikutnya program ekspor. Jadi Bapak Ibu semua, di sini Shopee ada yang namanya program Shopee Ekspor. Bagi yang belum tahu, ya. Bapak Ibu semua, tokonya berkesempatan dilihat di beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi dengan program Shopee Ekspor ini tentunya jangkauannya lebih luas, ya, dan juga berkesempatan memasarkan produknya di negara-negara luar tersebut. Program ini gratis, ya, dan juga mudah sekali sistemnya. Sistemnya seperti apa? Jadi seperti transaksi lokal. Bapak Ibu semua kalau ikut program Shopee Ekspor ini ya, sama kayak pengiriman transaksi lokal. Bedanya di mana? Kalau transaksi lokal itu kirimnya ke pembeli langsung, kalau transaksi ekspor kirimnya itu ke gudang Shopee. Nah, nanti ketika barangnya sudah nyampe di gudang Shopee, akan dicek oleh tim quality control. Setelah dicek oleh tim quality control dan memang produknya sesuai pesanan luar negeri, maka uang akan dilepas ke penjual. Jadi gak perlu nunggu produknya sampai ke luar negeri. Jadi gampang banget ya Bapak Ibu semua ya untuk transaksi ekspor di Shopee. Tentunya ada kriterianya. Nah di sini ya. Paling tidak tokonya aktif minimal sudah 3 bulan. Lalu produknya minimal stoknya itu 2, jangan 1 ya. Lalu juga tidak boleh mengaktifkan toko libur. Lalu untuk produk-produk tertentu harus sudah ada perizinannya atau sertifikasinya ya. Kecuali produknya fashion ya. Kalau fashion kan nggak ada BPOM ya. Jadi untuk produk-produk tertentu harus ada BPOM atau PRT dan lain sebagainya. Jadi gampang banget ya Bapak Ibu semua untuk mengikuti program ini. Kami jelaskan kembali gimana nanti di grup WhatsApp dan nanti akan ada kelas online untuk penjelasan detail terkait dengan program ekspor. Oke, kita bahas teknis ya. Sebelum Bapak Ibu semua mulai upload produk di Shopee, apa saja sih yang harus dipelajari? Bapak Ibu semua yang sudah pernah belajar di Shopee, saya tanya Bapak-bapak. Bapak-bapak yang sudah pernah belajar di Shopee siapa? Ada? Ada Bapak-bapak, cowok-cowok, ada yang sudah pernah belajar di Shopee, ada nggak? Ada. Ada, pernah Pak? Nah, Kalau belajar di Shopee yang dilihat apa dulu Pak? harganya. Tuh. Coba Pak, yang dilihat apa Pak? Yang dilihat harganya dulu. Kenapa kok harganya dulu Pak? Yang di terus kalau Setelah harga apa lagi yang setelah dilihat? harga ongkos kirimnya. Ongkos kirim, Iya. oke. Jadi kalau bapaknya ini yang dilihat harga dulu sama ongkos kirim. Fotonya nggak dilihat Pak? Fotonya ya Iya. dilihat. Oh dilihat ya. Jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi kita kalau berjualan online, orang itu nggak bisa pegang produknya secara langsung. Ya. Penjelasannya yang pertama dari apa? Foto. Ya. Dan memang sekarang harga kadang memang yang utama kadang dilihat. Tapi foto itu penting. Nah di sini dari kami ya, penjelasannya dari kami, teknis dari kami ya. Shopee menyediakan 9 slot foto produk. Kita bahas 2 bagian, foto utama sama foto berikutnya. Shopee minta Bapak Ibu semua standarnya untuk foto awal itu backgroundnya putih atau polos. Boleh menggunakan model tapi backgroundnya tetap putih atau polos. Lalu hindari, kalau jualannya satuan, hindari foto utama produknya itu lebih dari 1. Maksudnya gimana Mas? Contoh, saya pernah punya UMKM binaan, jualannya toples. Foto toplesnya 3, harganya 10.000. Ketika toples sampai ke pembeli, pembelinya marah-marah. Penjual tidak amanah, kan? Penjual nipu. Gara-gara apa yuk? Gambar Yang nyampe cuma 1. Ya, kepikir kan bahaya loh, simple ya. Tapi itu karena memang lihatnya harga sama foto. Ya, jadi dilihat, wah ini murah banget Shopee, yo temenan, toples ini 10.000 oleh temen.
Ya, kocak banget ini ya. Habis itu disalahin lagi penjualnya ya. Penjualnya nanya ke saya, Mas, saya dimarah-marahin. Salahnya di mana? Nah, yang datang cuma satu lah, di mana Ibu ya? Di sini salah siapa? Semuanya. Penjual salah, pembeli juga salah. Penjual salahnya di mana? Fotonya itu lebih dari satu, harusnya cuma satuan aja sendiri ya. Pembeli salahnya di mana? Karena masyarakat Indonesia rata-rata males baca deskripsi produk ya. Tadi bacanya, oh ini lihat foto sama harga aja, deskripsi nggak dibaca ya. Nah itu kuncinya ya. Lalu juga Bapak Ibu semua, untuk foto produk boleh ditambahkan logo atau watermark, tetapi tidak boleh alamat media sosial sama nomor WhatsApp, karena akan mengakibatkan nanti fotonya diblokir oleh sistem Shopee ya. Lalu foto berikutnya, foto detail boleh ya. Foto detail maksudnya seperti apa Mas? Ya tampak kiri, samping, kanan atau size chartnya ya. Kalau misalkan benih, mungkin yang foto depannya benih dalam kemasan. Lalu berikutnya foto yang kedua ketika benihnya dikeluarkan. Ya. Foto yang ketiga mungkin ada kalimat tutorial cara pakainya. Ya, itu boleh. Lalu berikutnya untuk nama produk. Jadi kita ada rumus di sini ya, nama produk. Nah, biasa yang suka tanya algoritma. Nah, di sini Shopee ada rumusnya memang untuk judul atau nama produk. Yaitu merek, spasi, nama atau model produk, spasi, spesifikasi produk. Contohnya gimana? Contoh gini, Bapak Ibu semua. Yang punya akun Shopee boleh dong dibuka aplikasi Shopee-nya ya. Yang punya aplikasi Shopee coba dibuka nih aplikasi Shopee-nya. Lalu coba ketik toko bagus 17 nyambung. Nah, boleh nih coba yang punya aplikasi Shopee dibuka ya. Lalu diketik toko bagus 17 nyambung tapi ya, toko bagus 17 tapi nyambung. Coba di kolom searching-nya Shopee, di aplikasi Shopee. Nah, itu kenapa kami ingin menginformasikan Bapak Ibu semua merek ini harus ditulis. Nah, coba ditulis di kolom searching ya, toko bagus 17 tapi nyambung. Nanti akan ketemu user bagus titik Wardana. Itu adalah toko saya. Nah, fungsinya merek ini adalah itu ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semua setiap upload produk jangan lupa dituliskan merek atau nama tokonya. Ya, semakin banyak upload produknya, semakin sering dituliskan merek atau nama toko di awal judul, ya, semakin nanti Bapak Ibu semua produknya akan muncul dengan kata pencarian merek. Loh, kok gitu Mas? Iya gitu, karena saya secara pribadi pun menyarankan perkenalkanlah merek atau nama toko, bukan hanya produknya. Mas, saya nggak punya merek, saya jualannya produk yang bermerek. Yang diperkenalkan apa? Tokonya, nama tokonya. Ya, karena nama toko itu nanti yang akan diingat oleh orang-orang atau mereknya. Ya kita sebut contoh kalau air mineral kan ya, contohnya kan itu ya. Mungkin nanti ada materi terkait branding. Tapi yang jelas itu memang berfungsi untuk pemberian nama produk di Shopee. Lalu apalagi? Maksimalkan kata kunci di 40 karakter pertama. Maksimalkan kata kunci di 40 karakter pertama. Ada yang tahu kata kunci itu apa? Keyword ada yang tahu keyword itu apa? Jadi saya kasih contoh. Saya punya 3 kata di sini. Kerudung, jilbab, sama hijab. Mana yang sering digunakan untuk jualan online? Hijab. Ya. Maka kalau Bapak Ibu semua menuliskan kata kerudung, produknya akan susah dicari. Karena rata-rata orang mencarinya menggunakan kata hijab, bukan menggunakan kata kerudung. Nah, itu adalah kata kunci, kata yang sering digunakan dalam mencari suatu produk. Ya, maksimalkan di 40 karakter pertama. Lalu kalau Bapak Ibu semua jualannya benih, jangan lupa ya, itu dikasih
gramasinya, satu kemasan isinya berapa gram. Kenapa Mas itu penting? Untuk menghindari komplain. Ya, jadi penting dituliskan berapa gramnya. Kalau alat-alat pertanian ya, itu jangan lupa Bapak Ibu semua nanti di deskripsi produk ya. Karena kadang alat pertanian itu ada yang kena volume. Nah, itu dibutuhkan penjelasan. Nanti saya jelaskan di deskripsi produk ya. Oke, sampai sini oke ya, nama produk ya. Materi nanti juga akan saya share di grup WhatsApp ya. Jadi tenang aja. Nanti tanya-tanya nanti ya. Biar cukup waktunya. Lalu berikutnya deskripsi produk. Nah, ini ada rumus lagi. Kalau Bapak Ibu semua biasanya menggunakan caption di media sosial itu kan pakai hashtag. Di Shopee tak perlu. Karena di Shopee cukup maksimalkan kata kunci di 140 karakter pertama. Contohnya gimana Mas? Contoh ya. Ini contoh kalau saya bikin deskripsi produk. Contohnya gini. Toko Bagus 17, cemilan keripik tempe terbuat dari bahan pilihan. Lalu breakdown enter ke bawah. Toko Bagus 17 snack cemilan keripik tempe komposisinya bla 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 bla. Yuk belanja di Toko Bagus 17 snack cemilan keripik tempe bla 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 bla. Paham? Ya, alurnya seperti itu ya. Jadi maksimalkan kata kuncinya, tulis aja kata kuncinya. Nama merek, kategori produknya ya di deskripsi produk. Pengulangan seperti itu nggak masalah. Beda dengan di judul, sorry saya balik sedikit, saya lupa. Kalau di judul ini hati-hati jangan sampai menggunakan nama yang sama beberapa kali karena termasuk spam. Contoh, tas wanita, tas anak kecil, ya tas pria, nah, itu nggak boleh, itu spam, pasti diblokir. Lalu juga di sini di Shopee itu kan, di Indonesia itu ada kata yang beda huruf, ya, sambel dan sambal. Nah penulisannya gimana kalau sambel sama sambal? Sambel bawang spasi sambal bawang, atau boleh dibolak-balik, ya, paham maksudnya penulisannya? Jadi jangan langsung sambel spasi sambal spasi bawang, jangan. Tapi sambal bawang spasi sambal bawang, atau keripik tempe spasi keripik tempe. Itu nggak masalah, nggak akan kena spam. Tapi kalau celana jeans wanita, celana jeans anak perempuan itu bisa kena spam, ya. Yang artinya rawan nanti diblokir oleh sistem karena berlebihan dalam penggunaan kata kunci. Oke, kembali lagi ya. Jadi deskripsi produk ini deskripsi selain menjelaskan produk, ini adalah sebagai bahan nanti ketika kalau ada komplain atau permasalahan. Jadi tuliskan dengan detail. Makanya saya bilang kalau jual alat pertanian, ukurannya itu tuliskan juga yang detail di deskripsi produk ini. Atau ada penjelasan akan terkena volume, jadinya berapa kilo. Gitu ya, supaya lebih jelas. Atau gini, gimana maksudnya Mas? Contoh kasus ya. Ini produknya tapi celana jeans. Saya pernah belanja celana jeans, ya, itu nggak muat. Saya minta balik pengembalian dana. Penjual nggak mau. Alasannya penjual di celana saya ini sudah ada logo atau label XL. Tetap saya kembalikan. Saya ngeyel, saya minta dibalikan. Alasan saya apa? Salah penjual. Deskripsi produknya tidak dituliskan. XL itu lingkar pinggangnya berapa, panjangnya berapa. Ya, jadi ini harap diinformasikan sedetail mungkin di deskripsi produk. Dan sekali lagi tidak boleh menuliskan alamat medsos, alamat email maupun nomor WhatsApp. Oke, paham ya sampai sini deskripsi produk? Kita lanjut. Kategori. Nah ini, untuk produk-produk pertanian kalau bingung masukkan kategori yang mana, coba tanya saya di grup ya nantinya ya. Karena memang beberapa produk kadang bingung. Ya masuknya ini kategori apa? Apakah ini menentukan Mas? Iya. Jadi komponen ketika berjualan di Shopee, komponen utama, foto, judul, deskripsi, dan kategori ini saling berkaitan. Kalau ini ada miss, pasti akan langsung blokir. Contoh gimana? Contoh fotonya itu misalkan benih buah jambu, ya fotonya. Tapi judulnya celana jeans pria.
Nah itu akan langsung ke detect. Ya, itu akan langsung ke detect oleh sistem. Jadi 4 komponen ini harus inline, harus sesuai. Jadi hati-hati memasukkan kategori produk. Lalu berikutnya terkait dengan paket. Nah ini pentingnya pengemasan ya. Kemarin ada terkait dengan pengemasan ya. Jadi memang masyarakat Indonesia itu lebih suka kalau memang paketnya atau pengemasannya itu nggak hanya aman, tapi juga bagus. Nah di sini ada tipe kemasannya. Yang pertama kemasan primer atau kemasan awal. Kedua sekunder kardus. Lalu ada kemasan terluar yaitu tersier. Mungkin untuk produk-produk tertentu dibutuhkan tambahan packing kayu. Yang ingin saya tambahkan, Bapak Ibu semua jangan lupa setiap bikin packaging atau kemasan disertai logo produk, logo atau merek ya, logo toko atau mereknya. Lalu berikutnya coba tambahkan surat cinta. Wah maksudnya gimana mas? Nah itu tambahkan kartu nama atau kayak kertas gitu ya. Tulis aja, jika produk yang diterima sudah sesuai, mohon segera berikan bintang 5. Jika produk yang diterima tidak sesuai, mohon chat admin terlebih dahulu. Ya, lalu boleh kasihkan alamat medsos, nomor WhatsApp itu juga bisa. Ya, kelihatannya simpel, tapi itu biasanya cukup membantu, terutama untuk pembeli-pembeli baru yang baru saja transaksi di Shopee. Lalu berikutnya untuk jasa kirim, ada berbagai macam jasa kirim ya, tapi Shopee membaginya dengan beberapa layanan. Yang pertama ada instant same day. Instant same day ini untuk yang 1 hari sama next day ya. Instant same day ini di hari yang sama, next day ini layanan 1 malam. Berikutnya baru ada reguler. Nah ini logistiknya ada macam-macam. Tapi yang harap diperhatikan Bapak Ibu semua nanti sebagai penjual ya dikasih target pengemasan 2-3 hari kerja. Tidak dihitung hari Sabtu Minggu dan hari libur nasional. Jadi kalau ada orderan di hari Sabtu, terakhir dikirim hari Selasa. Ya karena Sabtu Minggu tidak dihitung. Kalau lewat dari Selasa nanti orderan akan otomatis dibatalkan sama sistem. Berikutnya sebelum mulai buka toko, apa yang harus dipersiapkan? Yaitu nama toko. Nah ini tentunya nama toko ini kalau bisa yang simple, mewakili produk ya. Kayak saya tadi ya, simple aja, toko bagus 17. Lalu saya lupa menyampaikan sedikit, kalau bisa nama toko itu jangan pakai spasi, nyambung aja. Karena apa? Karena nanti kalau pakai spasi ya ketika dicari hasilnya beda. Buktinya apa? Coba Bapak Ibu semua cari nama toko bagus 17 tadi, tapi pakai spasi, nggak usah nyambung. Jadi toko spasi bagus 17, hasilnya pasti akan berbeda. Jadi sebisa mungkin nama toko itu nggak perlu terlalu panjang untuk menghindari menggunakan spasi. Lalu tidak boleh menggunakan nama toko yang sudah ada atau mengandung merek orang lain. Lalu juga kami sarankan kalau bisa nama toko yang ada di Shopee samakan juga dengan nama akun media sosialnya. Bahkan kalau bisa semua e-commerce ya, misalkan buka di beberapa e-commerce, nah namanya kalau bisa sama semua. Ya, jadi ketika orang mencari di Shopee, ingatnya oh toko ini, nah karena ingatnya dari medsos ya. Lalu berikutnya terkait alamat, Shopee alamatnya untuk alamat toko boleh sama dengan alamat rumah, boleh juga berbeda. Mas, saya punya toko, saya punya rumah, lebih baik di mana? Paketnya ada di mana dulu kalau bungkus? Ya, kalau bungkusnya di rumah, pakai aja alamat rumah. Kalau bungkusnya di toko, ya kalau packingnya di toko, ya pakai alamat toko offline-nya. Ya. Kenapa seperti itu, Mas? Nah, supaya nanti ketika pick up ordernya, nah cepat, ya, tahu tempat packagingnya di mana. Jangan packagingnya di rumah, alamatnya dikasih alamat toko offline-nya. Nah, nanti kurirnya ke toko offline, nah, nggak ketemu nanti ya. Lalu berikutnya juga ini yang paling penting ya. Jadi satu akun Shopee hanya bisa untuk satu nomor handphone saja.
Tapi harus diingat ya, sekarang di sistem Shopee ya, di akunnya itu bisa ganti akun. Ya, di situ kan ketika Bapak Ibu semua mau logout ada pilihannya ganti akun. Jadi dalam satu aplikasi boleh lebih dari satu akun ya yang login. Tapi untuk daftar itu harus satu akun, satu nomor handphone saja. Dan harap diperhatikan, kalau mau ganti HP, akun Shopee di HP yang lama di logout dulu, baru login di HP yang baru. Kenapa seperti itu Mas? Nanti akan dibekukan sementara oleh sistem kalau langsung login di perangkat baru, karena itu sebagai bentuk pengamanan dari Shopee. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua HP-nya ada 2 nih, wah aku mau login aja di HP yang kedua, nggak di logout yang di HP yang pertama. Nah itu nanti ketika login di HP yang kedua, akunnya semua akan kekunci. Cara bukanya gimana Mas? Ya hubungi saya ya. Karena memang harus verifikasi data, nanti saya kasih link tersendiri ya. Memang harus verifikasi data dan memang pembuktian bahwa tidak ada penyalahgunaan akun. Karena itu sebagai bentuk pengamanan Shopee. Karena kemarin banyak isu yang kode OTP-nya dikasihkan ke orang-orang yang ngaku tim Shopee ya. Jadi fungsinya ini kode OTP ini ya, jangan diberikan kepada siapapun, bangkai password. Nah kemarin isunya kan banyak ibu-ibu yang terhipnotis. Kami dari tim Shopee, itu ada nomor yang kami kirimkan di HP-nya. Nah, bahasanya pinter. Kami mengirimkan nomor ke akun Shopee-nya. Tolong sebutkan nomornya berapa, disebutkan sama ibunya. Nah, sama dia dipakai login. Nah, akhirnya tembus. Nah, tapi sekarang nggak bisa. Kalau pengasih kode OTP ke orang, device-nya berbeda, akan langsung terkunci. Otomatis ya. Oke, berikutnya cara buka toko di Shopee. Boleh dicoba nih Bapak Ibu semua. Silakan dibuka aplikasi Shopee-nya ya. Dicoba bagi yang belum punya toko, gampang banget ya. Satu aplikasi Shopee bisa untuk belanja maupun jualan. Caranya gimana? Tinggal dibuka aja aplikasi Shopee-nya, lalu diklik bagian saya di pojok kanan bawah. Nah, lalu silakan diklik mulai jual. Nah, lalu diklik mulai pendaftaran, lalu di sini nanti atur informasi toko, diisi nama tokonya, alamatnya, baru nanti diklik lanjut. Setelah itu nanti diklik selesaikan, akan masuk ke halaman upload produk. Boleh dicoba dulu, ada yang mau coba silakan. Ya. Jadi cukup dibuka aja bagian saya di pojok kanan bawah ya. Lalu scroll ke bawah sedikit, ada tulisan mulai jual. Bagi yang belum punya toko ya. Kalau yang sudah punya toko, tulisannya toko saya di pojok kiri atas. Tapi kalau belum, tulisannya adalah mulai jual. Lalu tinggal diklik lagi mulai pendaftaran, lalu diisi informasi tokonya, nama toko, lalu alamatnya, lalu aktifkan semua jasa kirimnya. Ya, jasa kirimnya seperti ini ya, yang ada di gambar paling ini ya, ini harus diaktifkan semua. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu semua tinggal klik aja lanjut. Setelah itu diklik selesaikan untuk pengisian kolom-kolom upload produk. Ketemu? Nah, ini saya jelaskan nih untuk pengisian kolom upload produknya. Jadi mungkin Bapak Ibu semua boleh disimak dulu aja. Jadi Bapak Ibu semua kalau buka toko di Shopee ya harus mengisi upload produk minimal 1 dulu, baru bisa buka toko. Nah, yang diisi apa aja kalau upload produk? Yang pertama adalah foto, lalu judul serta deskripsi produk. Lalu setelah itu kategorinya. Lalu berikutnya ada yang namanya atribut produk. Nah, ini atribut produk ini yang pertama dipilih adalah merek. Nah, untuk merek diisi tidak ada merek. Untuk kolom merek diisi tidak ada merek. Mas, kalau kami punya merek sendiri gimana ya? Taruh di judul sama deskripsi. Lalu di sini ada berbagai macam informasi ya. Tapi yang wajib diisi adalah yang ada tanda bintang merah kecil. Tapi syukur-syukur kalau mau dilengkapi semua juga boleh ya, akan membuat visibilitasnya ketika saingan iklan nanti ya itu lebih bagus yang
atribut produknya yang lengkap. Lalu berikutnya adalah penentuan ongkos kirim. Harga dulu. Untuk harga di Shopee 50 transaksi pertama gratis. Di atas 50 transaksi nanti baru ada biaya admin. Biaya adminnya berapa? Nanti lebih detail saya share di grup WhatsApp. Tapi yang jelas Bapak Ibu semua, kalau baru mulai jualan, cuma buka toko sama upload produk, belum ada yang laku, gratis ya. Tidak ada biaya apapun. Nanti kalau sudah 50 transaksi lebih, baru dikenakan biaya admin. Lalu berikutnya adalah pengisian ongkos kirim. Nah ini tulisannya di kolom upload produk nanti ongkos kirim, jangan kaget. Bukan kita penjual menentukan biaya pengiriman, tapi kita disuruh mengisi berat produknya. Berat produk diisi. Kak, berat produknya gimana ngisinya? Berat produk kemasan, ya misalkan kalau kemasan 300 gram, silakan di sini tambahkan 200 gram. Jadi diisinya 500 gram. Kenapa? Asumsinya ketika nanti di packaging atau dikemas akan ada penambahan berat. Ya. Sparing aja tambahin 200 gram atau 100 sampai 200 gram. Lalu ukuran paket tidak perlu diisi kecuali memang produknya itu sebesar kardus air mineral. Jadi kalau produknya sebesar kardus air mineral baru ukuran paket diisi. Mas kalau misalkan cuma panjang aja, panjangnya sekitar segini mas. Kalau setengahnya meja ini aja itu sudah kena volume. Tapi tergantung lagi sama counter logistiknya. Ya, coba tanyakan dulu. Kadang kalau setengah meja ini kadang ada yang nggak kena volume, tapi kadang beda logistik dia minta kena volume. Tapi kalau sepanjang meja ini baru pasti kena volume. Lalu diaktifkan semua pengirimannya ya. Di sini ada berbagai macam layanan. Lalu di Shopee juga ada fitur pre-order. Fitur pre-order di Shopee minimal 7 hari, maksimal 30 hari. Kalau produknya ready stock, fitur pre-order tidak perlu diaktifkan. Tapi kalau memang mas produk saya nggak ready stock, boleh aktifkan fitur pre-order. Lebih detail nanti saya pandu lagi di grup WhatsApp. Untuk buka toko saya share video dan saya bantu arahkan untuk upload produknya. Sebelum masuk materi terakhir, kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh silakan kalau ada pertanyaan. Monggo, barangkali ditanyakan. Yuk silakan tanya apa aja terkait Shopee, boleh. Mumpung ada masternya ini. Atau sebelum biar mereka teman-teman ada bayangan, Pak Mas Bagus, tadi saya ada titipan dari belakang. Diminta minimal ada satu teman yang praktek upload produknya. Nanti Mas Bagus bisa ngasih saran nih untuk deskripsi, misal langsung spesifik. Kalau padi seperti apa, jagung seperti apa, gitu ya. Saya minta 1 atau 2 bisa maju ke depan praktek untuk upload produk. Boleh saya bantu, saya uploadkan ya, langsung. Nanti di sini Mas Bagus bisa menarikkan ya Mas ya untuk deskripsinya seperti apa gitu. Jadi bisa langsung praktek lagi di rumah. Boleh, silakan ada yang mau yang sudah punya diuploadkan toko Shopee siapa ya? Atau mungkin ada yang sudah punya toko? Iya, yang sudah punya toko jadi tinggal ngupload gitu ya Mas ya? Iya, ada yang udah punya toko nggak sini? Ada. Pak dia sudah. Apanya ada? Ada, tapi bukan produk benih, Pak. Oh, mungkin yang produk benih, jangan. Iya, Pak dia sudah punya. Ini, monggo minta tolong. Oh sudah saya di close. Oh nanti sudah buka toko, udah buka toko belum Pak? Kalau